Halo, selamat datang dan bergabung. Apapun juga usaha yang sedang dijalankan, semoga semakin berkembang dan sukses. Untuk bisa mencapai sukses, di satu sisi kita membutuhkan strategi marketing yang baik, dan di sisi lain kita juga butuh pembukuan dan pengelolaan baik yang dilakukan seawal mungkin. Banyak manfaat dari pembukuan yang baik, antara lain untuk analisa hal-hal sebagai berikut. Lalu, untuk membuat strategi untuk hal-hal yang akan datang, juga untuk mengamankan aset, dan untuk kedepannya jika kita mau makin berkembang dan kita membutuhkan tambahan modal, maka investor atau pihak bank biasanya akan mensyaratkan pembukuan dan pengelolaan yang baik. Masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Bisa teman-teman ikuti terus dalam pembukuan yang menyenangkan dan bermanfaat di video-video yang ada di channel ini, yaitu channel Inspirasi Berguna. Mohon dukungan dari teman-teman semuanya. Mari kita raih sukses bersama dengan gemilang. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan kas. Kas adalah suatu hal yang sederhana, tapi sangat penting untuk dikelola dengan baik. Langkah pengelolaan kas yang pertama adalah kita harus memisahkan antara kas pribadi dengan kas untuk usaha. Pemisahannya harus dilakukan dengan setegas mungkin, supaya jangan ada uang usaha yang dipakai untuk keperluan pribadi. Jika ini dilakukan, maka akibatnya bisa menjadi tidak jelas dan tekor. Hal yang bersifat pribadi ini jenisnya macam-macam, terlalu banyak sehingga biasanya malas dicatat dan akhirnya menjadi tidak jelas. Untuk bisa memisahkan secara tegas, maka kita perlu menyediakan satu wadah khusus untuk memasukkan semua uang usaha ke dalam kotak usaha ini. Jangan sampai uang usahanya tercampur dengan uang pribadi. Lalu langkah yang kedua, kita harus melakukan pencatatan dan jangan sampai ada yang terlewat untuk dicatat. Maka buku kas persis diletakkan di dekat kotak usaha ini. Pencatatan jika memungkinkan sebaiknya dilakukan setiap kali transaksi menerima atau mengeluarkan uang. Tapi ada juga yang di antara teman-teman yang sangat sibuk sehingga tidak memungkinkan dicatat setiap kali. Hal ini bisa diatasi dengan kita menyediakan 2 buah amplop. Amplop yang pertama kita sebut amplop penerimaan untuk mencatat semua nota-nota penerimaan kita dan juga uang tunai yang kita terima. Lalu amplop yang kedua kita sebut amplop pengeluaran untuk menyimpan nota-nota atau catatan kecil mengenai pengeluaran. Nah, setelah ini disimpan, maka kita juga harus secara disiplin meluangkan waktu secara teratur. Bisa setiap malam setelah usaha kita beres atau pagi hari sebelum usaha dilakukan. Kita harus melakukan pencatatan yang belum dilakukan dan jangan sampai ada yang terlewat. Setelah pencatatan ini dilakukan, maka bon-bon tadi atau nota-nota tadi kita arsip secara rapih. Dan untuk memudahkan perhitungannya, baiknya juga buku kas ini diinput ke komputer. Langkah yang ketiga juga, kita harus secara rutin mencocokkan antara uang tunai kita yang ada dengan uang yang sudah kita catat di buku kas. Jumlahnya haruslah sesuai. Lalu langkah yang keempat juga untuk pengamanan kas yang baik, maka secara rutin kita perlu melakukan penyetoran ke bank. Sekarang kita masuk ke contoh pencatatannya di buku kas. Berikut ini adalah format buku kas yang sudah saya buat, teman-teman bisa menyesuaikannya dengan usaha teman-teman sekalian. Yang paling penting adalah pertama-tama kita harus memasukkan uang pribadi kita ke kas bisnis. Jadi harus ada dana pribadi yang kita sisihkan khusus untuk kas bisnis ini sebagai saldo awal dari kas bisnis kita. Lalu di kolom saldo kita buatkan rumusnya sebagai berikut.
Rumus ini nanti kita copy dari atas sampai dengan ke bawah, supaya setiap kali kita memasukkan transaksi, maka rumusnya akan mengikuti. Lalu setelah itu kita bisa mulai memasukkan transaksi kita. Jika ada penerimaan uang, kita masuk di kolom masuk. Dan jika ada pengeluaran untuk membeli berbagai keperluan usaha, kita catat di kolom uang keluar. Nah, kita perhatikan ini saldonya sudah mengikuti rumus yang kita buat tadi. Lalu dilanjutkan, jika ada penerimaan pembayaran dari pelanggan, itu masuk ke kolom uang masuk. Lalu kalau ada pengeluaran lagi, masuk ke kolom uang keluar. Begitu seterusnya. Dengan pencatatan seperti ini, maka setiap saat kita bisa mengetahui saldo kas kita. Dan secara berkala, saldo kas yang ada di buku kas ini kita cocokkan dengan uang tunai yang ada. Jika ada yang tidak cocok, maka mungkin ada yang terlewat untuk kita catat, atau mungkin juga ada masalah lainnya. Ini adalah pembahasan secara sederhana dari kas. Sekarang ini juga tentunya ada supplier yang untuk praktis meminta untuk pembayarannya dilakukan saja secara transfer, atau customer kita yang lebih praktis kalau dia membayarnya secara transfer juga. Untuk itu, maka kita juga perlu untuk melakukan pembukuan bank yang baik. Bisa ada pertanyaan yang timbul, misalnya kalau usaha kita baru mulai sehingga kita belum secara khusus membuatkan rekening bank untuk usaha. Mengenai hal ini bisa teman-teman simak di video saya yang lainnya, yaitu mengenai bank. Untuk hal-hal lainnya mengenai pembukuan juga, laporan keuangan, analisa, dan selanjutnya, ini juga bisa ditemukan di video-video lainnya. Karena itu, mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe dan share channel saya ini, yaitu channel Inspirasi Berguna. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semuanya. Salam sehat, semangat, dan sukses. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.